kami menekankan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita memberikan perhatian kita. Jika memang kita tidak bisa memberikan tenaga kita, pikiran kita, paling tidak mari kita ikut serta dalam rapat agar kita memang bisa memberikan masukan, bukan hanya nanti setelah selesai kritikan, namun jika kita memang mau bersama-sama memajukan gereja kita ini, mari kita menghadiri rapat. Jadi saat pembentukan untuk bulan keluarga dan nanti Natal, bisa kita memberikan inspirasi kita masing-masing agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kami tekankan kembali, ini adalah undangan resmi, tidak ada undangan satu persatu lagi, namun melalui warta ini kami mengundang seluruh anggota dan simpatisan agar nanti setelah kebaktian selesai kita rapat untuk pembentukan panitia bulan keluarga dan Natal. Terima kasih untuk perhatiannya kepada kita semua. Berikutnya, persekutuan lansia diadakan Jumat 30 Agustus 2024 pukul 4 sore tempat di gereja yang dipimpin Penatua Jenny dan liturgosnya Penatua Yosafat. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan tersebut. Berikutnya penambahan daya listrik. Ini sudah beberapa kali kami wartakan untuk kita memberikan perhatiannya bahwa majelis jemaat menganggarkan sebesar 11 juta dan yang masuk sebesar 3.930.000 rupiah. Untuk itu kami mohon partisipasinya untuk bisa menutupi 7.070.000 rupiah lagi untuk bisa menutupi pengeluaran kita untuk penambahan daya AC. Dan jika Bapak Ibu memerlukan amplop, di depan gereja disediakan. Persembahan umat Bapak Ibu bisa baca, dan yang telah dikirimkan ke WA jemaat juga bisa Bapak Ibu ngecek untuk persembahan kita yang masuk. Pesan pastoral Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia dalam rangka HUT ke-36. Kita akan menyaksikan videonya, namun di warta juga dibagikan agar kita bisa membaca dan memahami lebih dalam lagi gereja kita. Di WA Group sudah ada dibagikan. Jadi untuk menambah wawasan kita tentang GKI, kita bisa membaca. Terima kasih, kita saksikan videonya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak yang terkasih, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI. Salam sejahtera, salam merdeka, merangkul dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hari ini bersama 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 36 tahun rangkulan kasih Allah dalam perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada 5 jemaat GKI yang baru. Kiranya bertambahnya jumlah jemaat GKI menambahkan juga kualitas kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara kita semua. Pada tahun ini, beberapa kurun waktu belakangan juga ada banyak pendeta GKI yang memasuki usia emeritus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dan untuk kesetiaan para pendeta memasuki usia emeritus. Mari kita doakan supaya para pendeta emeritus dapat menjalani kehidupannya dengan baik, penuh sukacita dalam kesehariannya, serta tetap dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehidupan jemaat. Kita juga menyambut hadirnya pendeta-pendeta muda dalam penahbisan pendeta. Kiranya kehadiran teman-teman pendeta muda ini juga menolong kita untuk melakukan banyak kreativitas, inovasi, guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada seiring dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Saudara-saudara, dalam derap ekumene tahun ini
Sidang Raya PGI akan diselenggarakan di Gereja Toraja pada tanggal 8 sampai 14 November. Di dalam sidang raya ini akan dilakukan pemilihan struktur kepemimpinan PGI yang baru periode 2024 sampai dengan 2028. Mari sebagai anggota PGI, sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung semua jalannya sidang raya PGI sehingga semua keputusan menghasilkan hal-hal yang memberkati kehidupan ini. Dalam derap kebersamaan bersama bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur sudah melalui momen-momen besar pemilihan presiden, wakil presiden. Masih ada pilkada serentak November mendatang, pemilihan pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mari kita turut serta mengambil bagian mensukseskan pilkada serentak, mendoakannya agar terpilih ditetapkan putra-putri terbaik yang punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga bersama dengan masyarakat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Maraknya modus-modus penipuan. Kiranya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita boleh benar-benar memikirkan dan hadir untuk melakukan pendampingan bagi anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI, bahkan warga masyarakat, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi korban atas hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, AI, kecerdasan buatan, itu juga perlu kita sikapi sebagai gereja dalam tuntunan hikmat Tuhan secara waspada supaya itu mendatangkan berkat dan bukan malah yang sebaliknya. Saudara-saudara, masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dukunglah di dalam doa dan berbagai karya nyata semua ruang lingkup GKI, jemaat, klasis, sinode wilayah, supaya semua ruang lingkup GKI dapat mengemban tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan. Pada akhirnya, atas nama BPMS GKI, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sekian warta jemaat pada hari ini. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita, dan di sini kita akan berbalasan. PL akan saya bacakan dan Bapak Ibu membacakan umat. Jemaat kami undang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam peziarahannya di tengah dunia. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermain.
kebaktian hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Besertamu dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia sekitar. Kita rindu untuk berkarya bersama Allah yang menghidupi dunia. Akan tetapi kenyataannya ada berbagai tantangan dan rintangan yang kerap sulit ditempuh. Kita bagaikan bahtera yang harus melawan ombak, melewati badai menakutkan sebelum tiba di tempat tujuan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari NKB 111 bait 1 dan 2, Gereja Bagai Batu. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengemas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saat hening untuk kita sejenak. Ya Tuhan,
Seringkali langkah kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali ketika kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkahmu. Untuk kekurang percayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan, kami mohon. Untuk pengabaian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon. Untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon. Untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon. Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, di tengah keterbatasan dan keberdosaan kita, marilah kita yakin akan pertolongan Tuhan dan kembali bangkit untuk menjadi gereja yang menghidupi dunia. Umat, kami undang bangkit berdiri. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, pertolongan, dan pembaruan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah berita anugerah menurut Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang setia. Itu sebabnya pada hari ini kami datang beribadah kepadamu bersama dengan rekan-rekan persekutuan kami di tempat ini. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau, juga untuk mendengarkan sapaan dari firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menyegarkan setiap kami, menyentuh setiap kami, sehingga kehidupan kami senantiasa dibaharui oleh firman-Mu. Dan kami terpanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, para hamba-Mu yang akan membaca, menyanyikan, juga menyampaikan renungan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 2, dilanjut ayat 14 sampai 18. Bacaan kedua pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjut ayat 14 sampai 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Silkem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negara ini, di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 34 ayat 15 hingga 22 secara berbalasan. Kepada
Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkusutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala Roh Kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 69. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang telah menyerahkan, yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau yang memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Wah, sepertinya hanya ada 2 orang 3 orang di sini ya. Lemes sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, begitu dong. Saya tahu jadinya semua sudah bangun ini. Jangan-jangan masih tertidur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Windy. Saya pendeta jemaat di GKI Kafling Polri di daerah Grogol di Jakarta Barat, begitu. Bapak Ibu sudah makan pagi ini? Ada yang belum ya? Ada yang sudah ketahuan memang bedanya gitu ya. Yang sudah agak lebih ngantuk mukanya. Semoga tidak tertidur selama 3 jam saya khotbah ya. Dan yang belum makan semoga tidak kena mah ya. Selama 3 jam saya khotbah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya bawa sebuah buah gitu ya. Namanya tahu kan ya? Buah jeruk. Hari ini saya cuma bawa 1, enggak jualan. Jadi jangan ditanya harga jeruk sekilo berapa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu gizi yang terkandung dalam buah jeruk? Vitamin yang paling banyak di buah jeruk adalah vitamin C. Itu kata Mbah Google dan pengetahuan kita semua secara umum. Vitamin yang banyak terkandung dalam buah jeruk adalah vitamin C, dan katanya Bapak Ibu semua, vitamin C ini punya banyak manfaat bagi tubuh kita. Manfaatnya bagi imunitas. Jadi kita semakin kuat katanya gitu ya. Jarang sakit-sakitan, jarang kena flu dan sebagainya. Lalu vitamin C ini juga mencegah sariawan. Yang sering sariawan mulutnya gitu ya, yang suka males-males nyanyinya, jangan-jangan itu sariawan tandanya. Maka vitamin C bagus untuk mencegah sariawan dan juga sakit tenggorokan katanya begitu Bapak Ibu. Lalu pertanyaan saya adalah, gimana caranya agar tubuh kita bisa merasakan vitamin C yang ada di buah jeruk ini? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya tubuh kita bisa merasakan vitamin C dari buah jeruk ini? Sederhana sekali, dimakan. Dibuka kulitnya, ya mau sama kulitnya juga gak apa-apa sih ya. Dibuka kulitnya, dimakan buah jeruknya sehingga tubuh kita bisa merasakan manfaat dari buah jeruk ini.
Dan inilah juga Bapak Ibu semua yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia mengatakan, siapa saja yang makan darahku, yang minum darahku dan makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa artinya Bapak Ibu semua? Tentu bukan secara harafiah, benar-benar begitu ya, makan daging dan minum darah. Tapi Yesus mau menggambarkan bahwa aktivitas makan adalah memasukkan apa yang ada di luar tubuh kita menjadi ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika Yesus menggambarkan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, artinya Yesus mau menggambarkan, menunjukkan bahwa kita diajak untuk memasukkan Yesus ke dalam hidup kita. Memasukkan Yesus ke dalam diri kita. Memasukkan Yesus ke dalam keseluruhan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu semua, pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya? Ketika Yesus mengajak setiap kita makan daging dan minum darah Yesus, menunjukkan kita diajak memasukkan Yesus ke dalam kehidupan kita, sehingga hidup di dalam Yesus, itu Yesusnya ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika jeruk ini saya makan, maka jeruk ini menjadi bagian dari tubuh saya yang tidak dapat terpisahkan. Maka ketika Yesus menjadi bagian dari diri kita, harusnya dia menjadi bagian yang tidak lagi terpisahkan antara kita dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, demikian juga siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya apa Bapak Ibu semua? Artinya siapapun yang memakan Yesus akan hidup oleh Yesus. Pertama-tama jelas bahwa hidup mereka adalah hidup yang mencerminkan Yesus. Bukan lagi hidup yang mencerminkan diri sendiri. Bukan lagi hidup yang sesukanya sendiri. Bukan lagi hidup yang semau-maunya sendiri, tetapi hidup kita adalah hidup yang mencerminkan Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu semua, siapa saja yang makan menjadi satu dengan Yesus, berarti dia siap meneladani Yesus. Hidupnya bukan saja mencerminkan Yesus, tapi hidupnya siap meneladani apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Dan maka seluruh sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita bukan lagi menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukurannya Yesus, menurut ajarannya Yesus. Maka ternyata tidak semudah itu arti hidup menyatu dengan Yesus. Maka tidak semudah itu makan daging dan minum darah Yesus. Bukan karena dalam pengertian harafiah makan gampang, tapi bagaimana Yesus itu kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga mencerminkan Yesus, sehingga meneladani Yesus. Jadi gimana kalau ada orang yang nyebelin banget kita ketemu? Ampuni dia. Jadi gimana kalau orang yang udah diampunin, dimaafin berkali-kali tetap melakukan kesalahan? Ya mengampuni lagi, maafin lagi. Itulah yang Yesus katakan, 70 kali 7 kali. Artinya enggak terhingga Bapak Ibu semua. Gimana kalau ada orang yang fitnah saya? Berdoa bagi dia, ucapkan berkat bagi dia, bukan malah mengkutuk balik,
bukan malah fitnah balik. Lalu gimana kalau ada orang tampar pipi kanan saya? Kasih pipi kiri kita. Lalu bagaimana ketika ada orang menyakiti saya dan mengecewakan saya? Tetap kasihi mereka. Susah Bapak Ibu semua. Siapa yang bilang ikut Yesus itu mudah? Siapa yang bilang ikut Yesus itu gampang-gampang saja? Siapa yang bilang ikut Yesus itu selalu enak-enak saja? Buktinya, ketika hidup kita mencerminkan Yesus dan meneladani Yesus, kita diajak untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan ketika dihina, diludahi, difitnah dan sebagainya, Yesus tetap mengasihi. Kasih itu yang tetap nampak, kasih itu yang tetap keluar. Susah Bapak Ibu semua mengikut Tuhan Yesus itu. Gak mudah ikut Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya dalam bacaan Injil kita hari ini Bapak Ibu semua, kita mendapati bahwa orang banyak dan murid-murid Yesus yang banyak, yang awalnya sering ikut Yesus kemana-mana, dalam bacaan Injil kita hari ini di Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66 digambarkan bahwa ada murid-murid yang mengundurkan diri. Karena susahnya mengikut Tuhan. Pelayanan sebaik mungkin tetap aja dijelek-jelekin. Melayani sebaik mungkin tetap aja dikritik mati-matian. Udah memberikan yang terbaik tetap aja diprotes. Udah memberikan semuanya tetap aja banyak komplain dan sebagainya. Enggak mudah ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan enggak mudah. Itu sebabnya banyak orang meninggalkan Yesus pada akhirnya. Alkitab menggambarkan bagaimana orang banyak yang awalnya ikut Yesus itu akhirnya meninggalkan Yesus Bapak Ibu semua. Orang banyak yang pada akhirnya meninggalkan Yesus mengatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Apa yang Yesus ajarkan itu keras, susah. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup melakukannya? Itu sebabnya perlahan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Dalam ayat 66 dikatakan, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu fakta Bapak Ibu semua. Alkitab mencatat bahwa banyak orang pergi meninggalkan Yesus. Banyak orang menyerah. Saya enggak mau lagi ikut Tuhan. Dan dalam realita kita banyak orang menyerah. Saya tidak lagi mau pelayanan. Saya tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan gereja. Saya tidak mau lagi terlibat dalam kepanitiaan. Saya tidak mau lagi terlibat menjadi penatua. Saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Saya hanya mau jadi jemaat biasa. Banyak. Realitanya banyak. Faktanya banyak. Karena memang sungguh tidaklah mudah mengikut Yesus. Tidaklah mudah hidup mencerminkan Yesus. Tidaklah mudah hidup meneladani Yesus. Orang banyak yang awalnya setia mengikut Yesus kemanapun Bapak Ibu semua. Mereka merasakan roti yang Yesus berikan. Mereka merasakan mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi kini mereka menyerah. Udah berhenti. Mereka mengira ikut Yesus itu selalu mendapatkan berkat roti dan selalu mendapatkan mukjizat. Namun ternyata ikut Yesus tidak hanya berkaitan dengan berkat dan juga mukjizat. Tapi ikut Yesus juga berkaitan dengan kesediaan diri mencerminkannya. Kesediaan diri meneladaninya. Jadi jangan cuma mau ikut kalau seneng-senengnya aja. Ikut Yesus makan roti dapat berkat, dapat mukjizat ikut.
Tapi giliran susahnya menyebarkan kebenaran, menjadi saksi, hidup menjadi contoh, hidup menjadi teladan, enggak ikut. Jangan itu sebabnya Bapak Ibu semua, Yesus mengatakan bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini juga hanya ikut Tuhan untuk mendapatkan berkat dan merasakan mukjizat seperti orang banyak yang akhirnya meninggalkan Yesus? Atau kita siap hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita di keluarga, di sekolah, di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan menjadi saksi Tuhan. Atau kita jadi orang-orang yang hanya mau terima berkat Tuhan, merasakan mukjizat Tuhan. Enggak bisa. Yesus mengatakan itu satu paket. Kalau kamu mau merasakan mukjizatnya, merasakan berkatnya, maka hidupmu juga harus mencerminkannya. Hidupmu juga harus menjadi saksinya. Bapak Ibu semua, tentu tidaklah mudah bagi setiap kita untuk mengikut Tuhan, mencerminkannya serta meneladankan kasih-Nya. Tidak berkata kasar ketika marah, tidak menyakiti orang lewat kata-kata kita, tidak menyakiti anak-anak ketika kita kesal, tidak menyakiti hati pasangan kita ketika marah, tidak menyakiti rekan pelayanan. Susah Bapak Ibu semua, tetap mengampuni dan melakukan apa yang baik itu susah. Terlebih lagi kita hidup di dunia ini dengan beragam macam tantangan dan kesulitan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Dunia ini Bapak Ibu semua semakin hari semakin membenci dan menjauhkan kita dari Kristus. Sadarlah bahwa banyak yang semakin menjauhkan kita dari Kristus. Ketika handphone lebih menyenangkan dibanding baca Alkitab, ketika scrolling, lihat-lihat Facebook, lihat-lihat Instagram lebih menyenangkan dibandingkan baca firman Tuhan. Ketika bernyanyi, lagu-lagu biasa lebih menyenangkan dibanding memuji Tuhan. Banyak tantangan di dunia ini yang semakin hari semakin membuat kita dan menjauhkan kita dari Kristus. Seberapa banyak waktu Bapak Ibu buat lihat Facebook dibandingkan lihat Alkitab? Seberapa banyak waktu Bapak Ibu untuk berkegiatan di luar dibanding berkegiatan di gereja? Padahal di gereja persekutuan paling lama 2 jam, 3 jam. Kalau belanja, shopping dan sebagainya, wah bisa kuat kaki 10 jam berjalan. Bapak Ibu semua, dunia ini semakin menawarkan banyak hal-hal yang menyenangkan tampaknya dan menjauhkan kita semakin lama semakin jauh dari Kristus. Dan dunia ini semakin mempersulit orang-orang Kristen, jujur saja, untuk mendapatkan posisi dan jabatan tertentu di pemerintahan, di perusahaan, di sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Sulit sekali. Tapi apakah kita mau tetap berjuang mengikut Yesus? Walaupun dunia ini menjauhkan kita, walaupun dunia ini mempersulit anak-anak kita untuk mendapatkan akses belajar agama Kristen di sekolah, walaupun dunia ini mempersulit akses kita untuk mendapatkan jabatan dan posisi tertentu, meskipun dunia ini penuh diskriminasi dan bully terhadap orang Kristen, akan masih banyak tantangan yang kita dapatkan Bapak Ibu semua. Namun kabar baiknya dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah, mari sama-sama kita juga memegang janji Tuhan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di Efesus. Apa itu? Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa setiap kita dalam menjalani kehidupan ini kehidupan perang Bapak Ibu di dunia ini. Artinya apa? Kita perlu perlengkapan perang dalam tanda petik.
Kita tengah melawan kehidupan dunia ini, penguasa-penguasa dan sebagainya yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu sebabnya kita perlu alat perang, perlengkapan rohani. Apa itu? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Bukan ikat pinggang buat sabet, buat pukul, tapi ikat pinggang kebenaran. Baju zirah keadilan. Kasut kerelaan, artinya gunakanlah sepatu sendal yang penuh dengan kerelaan. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yang adalah firman Allah. Dan yang terakhir Paulus mengingatkan kita untuk berdoa setiap waktu. Itu semua yang harusnya kita miliki dalam menghadapi dunia ini, Bapak Ibu semua. Bukannya uang, bukannya jabatan, bukannya posisi, bukannya kekayaan. Pertama-tama itu semua dulu yang harus kita miliki dalam diri kita untuk kita siap menghadapi dunia ini. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu kata firman Tuhan. Maka lengkapi dulu diri kita dengan ikat pinggang kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, pedang roh, firman Allah, dan doa setiap hari. Semua inilah yang akan menjadi bekal kita menghadapi dunia yang penuh dengan segala macam tantangan dan cobaan, Bapak Ibu semua. Maka jangan menyerah. Jangan menyerah bahwa ketika kita berjuang di dunia ini, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ada banyak perlengkapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita tetap bersaksi hidup di dunia ini. Lalu pertanyaan refleksi bagi kita, siapkah kita menghadapi dunia yang semakin hari semakin penuh dengan banyak kesulitan? Siapkah kita hidup mencerminkan Yesus, meneladani Yesus di tengah keluarga yang mungkin tidak menyenangkan? Di tengah lingkungan yang mungkin tidak lagi baik-baik saja, di tengah anak-anak yang mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan, siapkah kita? Marilah kita mengambil sikap, Bapak Ibu, untuk mengikut Yesus seperti sikap yang diambil oleh Yosua. Dalam bacaan pertama kita dikatakan bahwa Yosua bertanya kepada orang Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan dengan tegas Yosua mengatakan, mulai hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Maka pilihlah, Bapak Ibu, kepada siapa Bapak Ibu akan beribadah. Pilihlah apakah siap mengikut Yesus dengan segala macam konsekuensi itu, kesulitan itu, ketidakmudahan itu, tapi ada jaminan penyertaan Tuhan lewat perlengkapan-perlengkapan rohani yang Dia berikan. Atau kita seperti orang banyak yang pada akhirnya mau memilih untuk meninggalkan Yesus, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi aktif melayani, nggak mau lagi terlibat. Dan hari ini Bapak Ibu semua tepat dalam ulang tahun GKI yang ke-36. Di tengah ulang tahun GKI yang ke-36, tentu ulang tahun penyatuan GKI yang ke-36 tahun, mari kita bertanya, apa sih pentingnya sebuah gereja? Apa sih pentingnya yang ada dalam sebuah gereja? Tentu jawabannya bukan jumlah anggota. Tentu juga jawabannya bukan soal harta kekayaan. Enggak penting gereja itu punya berapa anggotanya, enggak penting gereja itu punya berapa hartanya, dan enggak penting juga gereja itu seberapa tua. Tapi yang penting adalah gereja itu harusnya tetap berdiri dengan pengakuan iman kepada Yesus. Jadi mau 2 orang, 3 orang dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja, ketika ada Tuhan di situ, maka persekutuan itu menjadi persekutuan yang diberkati. Tapi kalau ada 1000 orang sekalipun, tapi 1000 orang itu tidak percaya kepada Tuhan, percuma saja. Maka yang penting adalah pengakuannya, pengakuan dengan tetap setia menjalani panggilan apa tadi, untuk mencerminkan meneladani Yesus di dunia ini. Dan ini semua memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu semua bahwa di dunia yang tentu semakin tidak mudah,
gereja juga dipanggil untuk bersaksi. Kita bukan hanya hidup sendiri saja, tapi kita hadir sebagai saksi-saksi Tuhan di Pamanukan. Sebagai bagian dari GKI Pamanukan pada hari ini, kiranya kita beserta dengan seluruh pelayan dan jemaat tegas memilih untuk tetap setia mengikut Yesus di tengah segala macam tantangan, di tengah segala macam cobaan, di tengah segala macam kesulitan, bahwa segala persoalan ini dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita melanjutkan perjuangan kehidupan kita dan kehidupan gereja kita di dunia ini. Amin. Saat hening bagi kita semua. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menundukkan diri kita dalam doa syafaat. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan dari setiap kami. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini, untuk kami senantiasa mencerminkan Tuhan dan meneladani Tuhan, lewat setiap perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Di tengah dunia yang memiliki banyak tantangan dan godaan, juga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan hadir serta menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Biarlah seperti Yosua kami memilih Tuhan, bahwa kami dan seisi rumah kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan yang saat ini kami hadapi. Biarlah semua ini dapat kami lewati bersama dengan Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Pamanukan. Tuhan berkatilah majelis jemaat, badan-badan pelayanan, dan juga program-program yang dilakukan, agar semua dapat dikerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah setiap kami para pelayan-Mu, agar setiap kami senantiasa dapat memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Setiap program-program yang ada dapat menjadi berkat untuk kehidupan jemaat-Mu. Dan setiap kami Tuhan boleh dipanggil selalu untuk setia melayani Tuhan. Apapun kesulitan, apapun pergumulan yang kami hadapi, biar kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses kependetaan dari rekan kami Penatua Yosafat. Tuhan berkatilah proses kependetaan dari Penatua Yosafat. Berkati dia Tuhan dalam proses yang ia lakukan setiap hari, agar panggilan untuk setia melayani Tuhan tetap terus mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga ia boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Berkati segala hal yang dibutuhkan, berkati segala hal yang diperlukan, biar semua dapat dilakukan dengan baik,
juga proses kependetaannya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Bagi segenap jemaat dan simpatisan yang sedang sakit, kami berdoa untuk pemulihan mereka semua. Kami berdoa untuk Bapak J. Walanda, untuk Ibu Erna Marlina, untuk Bapak Herman, untuk Bapak Daniel Sia Ahan, untuk Ibu Yuliana, untuk Ibu Sundari, dan untuk anak Joel. Tuhan, berkatilah mereka dalam proses pemulihan, pengobatan. Berkatilah setiap obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan yang diberikan. Biarlah itu sungguh semua dapat mendatangkan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan bangsa kami. Tolonglah Tuhan para pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Setiap hal yang dilakukan, dikerjakan, semua adalah untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Berkatilah Tuhan setiap proses yang ada di pemerintahan, biar semua berjalan dengan baik di dalam tuntunan kasih tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, seluruh kehidupan kami, seluruh hal yang kami alami dan kami rasakan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena di tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah dan khalis hatinya. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau memampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengerjakan panggilan kami di dunia.
Saat ini dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin. Sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik kepada semua orang. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan membaharui dunia dengan hati bersih dan tulus. Ya Tuhan, utuslah kami. Berjuang
kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.